Hai, Angga di sini. Dan selamat datang di wajah baru untuk dunia baru. Dari cuplikan artikel dan berita tadi, kita bisa lihat banyak sekali kasus kenakalan remaja. Berikut merupakan cerita yang membahas tentang beberapa kenakalan remaja yang sering dilakukan dan digemari. Cerita ini bertujuan untuk kita sebagai putra dan putri bangsa untuk menghindarinya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita simak. Check this out. Kisah ini bercerita tentang Udin, mahasiswa semester 11 yang kecanduan judi online dan mabuk-mabukan. Udah pada wisuda aja. Kayaknya gue doang nih yang masih betah kuliah. Udahlah, timbang mikirin teman-teman pada wisuda. Boleh nih, coba-coba peruntungan. Kayaknya asik nih, iseng-iseng. Siapa tahu menang. Angin lagi bagus nih, hai. Cihuy, menang cuy. Yah, kalah. Lagilah, kurang nih. Waduh, kalah lagi. Tenang, kita depo lagi. Waduh, serius nih. Saldo habis, rungkat mulu lagi. Gimana ya biar bisa depo lagi? Biasanya sih emak nyimpen duit nih di lacinya. Coba kali ya cek tipis-tipis. Siapa tahu ada spesial 2 peser. Nah, bener kan ada duitnya? Ambil nggak ye? Ambil buat depo lagi. Nggak bakal ketahuan emak ini sih. Nak, Udin, udah makan belum nak? Ayo kita makan. Udin? Emak, kenapa emak? Astaga Udin, kamu bukannya ngerjain tugas akhir animasi. Kamu malah judi dan mabuk-mabukan gak jelas. Mau jadi apaan kamu begitu, ha? Enggak kok mak. Tugas akhir Udin udah selesai. Ini Udin cuma iseng doang kok. Halah ya? Itulah karena kamu udah kecanduan. Aduh, emak udah curiga karena tadi duit emak hilang di laci. Ternyata kamu pelakunya ya? Ya elah mak. Udin ngambil juga secukupnya sih. Emak kan banyak duit. Emang durhaka kamu ya? Emak udah capek-capek ngebesarin kamu. Dan dari mana lagi kamu pikir Udin? Bapak udah gak ada. Udah lama, gak usah dibikin pusing. Udin kan baru kali ini ngambil duit emak. Kayak sama siapa aja sih mak, sama anak sendiri. Udahlah, terserah kamu. Emak udah gak peduli. Emak capek sama tingkah laku kamu. Kalau dipikir-pikir, kayaknya gue udah durhaka banget ke emak. Harusnya gue jadi anak yang mengerti keadaan emak, bukan malah nyusahin emak yang udah ngebesarin gue seorang diri. Gue merasa bersalah banget, dan gue harus minta maaf ke emak. Bapak, emak capek ngebesarin Udin sendirian. Selama ini, emak udah sabar ngadepin Udin. Emak harus gimana lagi ya Pak? Buat ngedidik Udin. Mak butuh Bapak di sini. Coba aja Bapak masih ada.
Mak, maafin Udin selama ini udah jadi anak yang beban buat emak. Yang harusnya Udin bikin emak bangga, tapi malah bikin emak kecewa. Sekali lagi, maafin Udin ya mak. Udin janji bakal berubah untuk kedepannya. Ya Udin, janji ya, kamu setelah ini akan berubah. Mak gak mau ngeliat kamu begini lagi. Udah ya nak. Pasti mak, Udin janji kok. Mulai sekarang, Udin akan ngelarin tugas akhir Udin dan berhenti main judi. Kalau gitu, Udin balik ke kamar ya mak. Emang nih racun dunia. Gara-gara dua hal ini, gua kecanduan dan bikin mak susah. Emang gak beres dah kelakuan gue selama ini. Oke, mulai sekarang saatnya ninggalin kebiasaan buruk main judi dan mabuk-mabukan. Ini waktunya gue ngelarin tugas akhir animasi dan bikin mak bangga dengan kelulusan gue. Akhirnya kamu lulus, Udin. Mak bangga. Emak, Selamat ya nak. Mak bangga. makasih ya mak. Udin udah lulus sekarang. Halo, perkenalkan nama gue Iwe. Di sini gue sedang ditanyain seputar pengalaman gue berjudi. Ya mungkin emang nggak banyak sih gue mengalami kekalahan, tapi itu cukup berasa lah dari hidup gue yang pas-pasan gitu. Ya awal gue kenal dengan judi online sih emang gak lepas dari pengaruh lingkungan pertama. Awalnya sih gue gak ada ketertarikan tentang hal itu. Dan cuman iseng aja. Apa yang membuat gue tertarik tentang hal itu ya? Ya pertama itu kan emang dibangun untuk entertain. Untuk awal sih emang sedikit terhibur juga dengan game-gamenya kan, menarik juga. Tapi lama-kelamaan tujuannya bukan untuk hiburan, tapi malah mencari profit. Nah itu yang salah. Untuk modal bermain judi online ya bisa dapat dari mana aja sih. Ya kadang juga gue sisihin dari duit kerja gue. Kadang ya, tapi kebanyakan sih itu duit mati. Yang emang sengaja gue matiin ya, bukannya duit mati karena gue udah cukup nih. Emang sengaja gue matiin dan itu juga faktor kecanduan pasti. Dan gue biasa main itu di angka 200.000, 300.000 scale depo. Makanya rada pusing juga nih. Dari pengalaman gue main judi online sih, yang gue amati juga sistemnya kayak nabung sih sebenarnya ya. Jadi ketika mengalami kekalahan yang sudah terlampau banyak, katakanlah sudah di angka 1 juta gitu, mungkin lu bakal dikasih menang bangsa 400.000 atau 300.000 gitu. Dan for your information, gue main juga udah lama, ada kali 3 tahunan gitu. Dan patternnya selalu sama. Kalau minta saran dari gua nih ya, terus terang aja sih, kalau yang belum pernah coba, jangan coba-coba. Karena sama halnya kayak rokok, sama halnya kayak lu minum. Lu belum pernah melakukan hal itu, jangan ada rasa penasaran dengan hal itu. Karena emang udah pasti buruk gitu. Yang mungkin lu pikir lu bisa mengendalikan diri lu, tapi tetap pada akhirnya juga lu jatuh ke lubang yang sama dan lu berakhir dengan kecanduan. Nah, itu lepas dari hal itu. Dan untuk orang-orang yang masih berjuang melawan rasa kecanduan ini, ya gue juga sama kayak lu. Semoga kita bisa lepas dari hal ini. Karena emang kerugiannya sangat besar sih menurut gue. Besar banget malah. Sekilas tentang cerita dan wawancara tadi, kita bisa mengetahui bahwa kecanduan itu merupakan sifat yang harus kita hindari sebagai putra dan putri bangsa. Sekian dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya.